While we didn't hear from Cameron, his attorney read his statement. The amount of remorse, sorrow, and regret that I feel is unfathomable. His mother asking for mercy. This just past almost 3 years has been the hardest thing I've ever gone through. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Cheryl Antoinette. Dan hari ini nih, aku bakal ceritain kalian tentang kasus yang lagi viral banget. Sebenarnya ini tuh udah terjadi pada tahun 2018, tapi akhir-akhir ini tuh viral banget karena ini mengenai seorang pembunuh, tapi bukan pembunuh yang disengaja ya, pembunuh yang tidak disengaja, bernama Cameron Herring, tapi dia itu ganteng banget. Jadi orang-orang tuh pada salah fokus. Nah, kalau misalkan kalian sering lihat di FYP kalian, mungkin sering kan yang kayak orang pakai masker terus buka maskernya terus diminum terus dikumur-kumur gitu. Nah, itulah Cameron Herring. Jadi hari ini aku mau membahas lebih lengkap lagi tentang apa yang terjadi sama kasusnya dia. Oke, kasus Cameron Herring ini memang lagi tengah menjadi buah bibir netizen Indonesia ya. Apalagi di FYP kalian mungkin sering muncul sosok pria tampan ini kan. Tapi dirinya itu dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Itu yang membuat para ciwi-ciwi netizen ini nih pada mulai kayak koar-koar gitu. Kenapa harus dia di penjara? Nggak tega melihat mukanya karena terlalu ganteng mungkin ya. Ini tuh kenapa sih dia bisa 20 tahun penjara? Karena dia itu melakukan insiden balapan liar yang mengakibatkan kecelakaan dan merenggut nyawa seorang ibu dan anaknya yang masih bayi. Ini miris banget sih. Cuman kadang-kadang yang namanya kayak keadilan untuk orang-orang good looking tuh memang ada ya. Kayak orang-orang tuh langsung kasihan sama dia gitu-gitu segala macam. Memang ya kasihan karena itu dia nggak sengaja. Tapi di sisi lain itu belum tentu terjadi kalau misalkan sama orang-orang yang ya umumnya gitu. Kayak orang yang balapan liar ya dia harus ada efek jerah karena dia telah membunuh 2 nyawa sekaligus guys. Nah, meskipun sebenarnya kasus ini tuh udah lama banget terjadi pada 2018, tapi tuh jatuhnya jadi kayak si Gusman gitu ya guys. Jadi tiba-tiba viral aja Cameron Herring kembali muncul di permukaan setelah viral di TikTok. Nah, setelah aku cek juga di TikToknya dia, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh dia centang biru tapi kontennya memang udah nggak ada semua gitu guys. Nah, kisah ini tuh viral banget dan mulai muncul pro kontra dari para masyarakat baik di Amerika maupun di Indonesia. Kayaknya di Indonesia juga lagi heboh-hebohnya pada cosplay jadi Cameron Herring. Siapa sebenarnya sosok Cameron Herring ini? Oke, aku jelasin aja ya. Cameron Herring ini dengan nama lengkap Cameron Coyle Herring adalah pria kelahiran 9 September 1999. Jadi masih muda banget ya guys. Dia itu berasal dari kota Tampa, Florida, Amerika Serikat. Cameron Herring juga berasal dari keluarga yang berpendidikan. Bukan keluarga sembarangan nih guys, karena ayahnya itu bernama Christopher Herring, itu merupakan alumnus Harvard, dan ibunya itu menjabat sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan bernama State Farm. Jadi beneran keluarga yang berpendidikan, yang karirnya bagus, seperti itu ya, kayak keluarga kaya juga gitu. Nah, itulah sedikit profil tentang Cameron Herring ya. Nah, sekarang di sini aku bakal kasih tahu juga ke kalian gimana sih sebenarnya kronologi kasus dari insiden yang melibatkan Cameron Herring yang membuat dia akhirnya dipenjara selama 24 tahun. Ini benar-benar kronologinya ya guys. Jadi ceritanya 2 hari sebelum insiden itu tanggal 23 Mei 2018, Cameron bersama John temannya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini baru aja lulus di sekolah Katolik Diocese of Saint Petersburg. Maaf kalau namanya diocese atau apa kalau aku salah pengucapan. Nah, terus karena dia baru lulus sekolah, dia dari keluarga yang kaya juga, akhirnya Cameron dibeliin hadiah sama papanya. Dibeliin hadiahnya tuh adalah mobil Ford Mustang yang bagus banget gitu atas kelulusannya dia. Nah, kecepatan Ford Mustang ini dikendarai Cameron itu melaju kurang lebih 100 km per jam. Nah, sementara batas kecepatan di Bayshore, yaitu di tempat yang dia lagi balapan liar itu, adalah maksimal 64 km per jam. Karena tempat tersebut memang nggak cocok untuk balapan. Itu adalah tempat banyak orang yang nyebrang segala macemnya. Nah, terus pada saat kejadian, dia itu lagi balapan nih guys. Ada seorang ibu berusia 24 tahun bernama Jessica Resinger Raubenold itu sedang mendorong kereta bayi anaknya yang berusia 1 tahun. Jadi masih anaknya tuh di dalam kereta bayi guys, bayangin. Nah, itu anaknya bernama Lilia.
lagi menyeberang jalan gitu deh berdua gitu kan. Nah, tapi Cameron dan John memang lagi balapan liar. Jadi Cameron yang tadi baru lulus, temennya John lagi balapan liar, lagi kayak merayakan kelulusannya dan mobil barunya gitu. Yang semestinya tempat itu bukan tempat untuk melaju dengan kencang. Nah, Cameron dengan mobil Ford Mustang-nya bersama kakaknya bernama Tristan. Jadi dia nggak sendiri nih, Cameron sama Tristan duduk di kursi penumpang si Tristan. Nah, sedangkan John dengan mobil Nissan-nya. Nah, terus mereka tuh udah balapan liar, balapan terus sampai akhirnya mereka itu hilang kendali di perempatan Knights Avenue. Ketika mereka hilang kendali itu, Jessica lagi berjalan bersama anaknya Lillian dan kedua mobil sudah mendekati dia. Nah, tapi sebenarnya si Nissan milik John itu yang akan menabrak si Jessica. Tapi John itu refleksnya langsung membelok menghindari Jessica, sementara Ford Mustang milik Cameron juga membelok menghindari mobil John. Jadi mobil John dulu dia dilihat membelok, terus karena beloknya ke si Cameron juga banting setir juga untuk menghindari mobilnya John, tapi malah Cameron yang menabrak Jessica dan Lillian gitu guys. Jadi itu memang bukan pembunuhan yang disengaja seperti Guzman, bukan. Tapi itu tetap sesuatu yang salah karena dia melakukan balapan liar di tempat yang tidak seharusnya. Nah, naasnya makanya mobil Cameron justru menghantam Jessica dan putrinya, menyebabkan keduanya tuh tewas. Menurut saksi, Jessica itu sempat berusaha menyelamatkan anaknya terlebih dahulu dan mendorong stroller tersebut. Tapi stroller itu juga jatuh ketika mobil Cameron akan menabrak mereka. Akhirnya Robonald dinyatakan meninggal di rumah sakit tak lama setelah kecelakaan itu. Sedangkan Lillian, anaknya, mengembuskan nafas terakhir beberapa hari kemudian. May of 2018, Cameron Herron raced John Barano down Bayshore Boulevard. Detectives say they were going more than 100 miles per hour when Herron crashed his new Mustang, hitting 24-year-old mother Jessica Ravenel and her 21-month-old daughter Lillian. Nah, ini yang mirisnya. Ayahnya kemana sih? Ayahnya David Robonald yang merupakan suami Jessica dan ayah dari Lillian kala itu sedang dalam perjalanan menjemput istri dan anaknya. Kalian bayangin gak sih sesedih apa? Aku kayak miris banget gitu loh. Namun ironisnya dia itu justru mau jemput istri dan anaknya, tapi dia terjebak kemacetan. Tahu gak, kemacetannya itu karena kecelakaan yang membunuh istri dan anaknya. Jadi dia kayak, aduh macet banget nih nunggu istri dan anakku gitu kan. Ternyata kemacetannya itu karena istri dan anaknya tertabrak gitu guys. Nah, pada saat kejadian itu 2018, tersangka di bawah umur Cameron 18 tahun dan John itu masih berumur 17 tahun. Dan kakaknya Tristan itu berumur 19 tahun. Sehingga vonis hukuman mereka ditunda hingga 2021 sampai usia Cameron tuh 21 tahun. Makanya baru heboh nih guys 2021 karena hukumannya tuh baru dijatuhkan. Nah, Cameron Herron saat usia 18 sampai 21 tahun dia itu hidup seperti biasa aja, tetapi dia dilarang mengemudi, diwajibkan memakai gelang GPS agar bisa dipantau dan menyerahkan pasportnya serta dilarang melakukan kontak dengan John Barano. Nah, sehingga yang bikin heboh pada 2021 ini April 2021 sebenarnya ya, tapi hebohnya tuh sekarang. Cameron dan temannya siap menerima keputusan pengadilan. Berdasarkan keputusan hakim Cameron, karena dia udah cukup umur, dia itu menjadi tersangka utama dan mendapat hukuman 24 tahun penjara. John Barano mendapat hukuman 6 tahun penjara dengan masa percobaan 15 tahun. Jadi si Cameron otomatis lebih besar karena Cameron yang menabrak Jessica dan Lillian kan. Sementara Tristan Herron, kakak dari Cameron yang juga berada di mobil yang sama, tidak diketahui kabarnya. Katanya kakaknya telah dibebaskan karena telah membayar uang denda sekitar $500. Sebenarnya kalau menurut aku Tristan ya nggak harus dipenjara juga sih, karena Tristan kan cuma penumpang doang kan. Namun David Robonald merupakan suami Jessica, kalian lihat di sini, ini kasihan banget dia melihat kayak anaknya dan istrinya ya meninggal gitu lah guys di tangan pemuda yang lagi iseng-iseng balapan liar. Itu kan miris banget gak sih? Nah, David ini memutuskan untuk tetap meminta hakim memberikan Cameron hukuman maksimal sebagai efek jerah bagi para pengemudi muda yang ugal-ugalan di luar sana. Nah, Jaksa Negara bagian Andrew Warren menyatakan insiden ini telah merenggut 2 nyawa dan menghancurkan kehidupan 4 keluarga. Nggak ada hukuman apapun yang memperbaiki kerusakan ini gitu, atau menghidupkan kembali yang telah tiada tuh nggak bisa juga. Namun kami berharap hal ini dapat memberikan closure bagi keluarga korban. While we didn't hear from Cameron, his attorney read his statement. The amount of remorse, sorrow,
and regret that I feel. His attorney also called witnesses to speak to the now 21-year-old's character after he pled guilty to vehicular homicide and racing. Lebih menghargai keluarga korban karena yang ini yang meninggal ya yang membunuhnya harus mendapatkan balasan yang setimpal gitu guys. Keluarga korban awalnya menuntut hukuman maksimal yakni 30 tahun penjara, tapi hakim memutuskan 24 tahun penjara. Nah, melalui pemberitaan World of Bass, Cameron Herrin menjadi bintang nih di TikTok, bahkan di Twitter. Dia dianggap memiliki paras yang tampan yang membuat pengguna TikTok terutama perempuan dari berbagai negara termasuk Indonesia pada klepek-klepek guys. Nah, Cameron juga menjadi tren di Twitter yang mengumpulkan simpati para pengguna. Wanita dari berbagai negara menyuarakan keprihatinannya pada tersangka yang berusia 21 tahun ini karena dijatuhi hukuman penjara 24 tahun. Berarti dia itu baru bisa keluar saat dia udah jadi agak om-om ya 45 tahun gitu guys. Bahkan di sini aku bacain banyak banget komen-komen yang bilang Cameron Herrin, pria yang tidak sengaja menabrak seorang ibu dan anaknya dengan kecepatan lebih dari 100 mph, kemudian ia dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Salut, setidaknya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul. Matanya tidak bisa bohong, tetapi hukuman harus tetap dijalankan serta ada ibu dan keluarga juga datangi persidangan. Betul. Kasihan dia ganteng katanya. Dia itu baik cuma salah pergaulan gitu. Pokoknya itu beberapa komen yang ditujukan untuk Cameron Herrin, antara baik yang setuju, banyak yang pro, banyak yang kontra seperti itu guys. Tapi banyak juga pengguna Twitter, mereka itu banyak yang kritis juga karena mereka itu mengkritik orang-orang yang mendukung Cameron Herrin. Kalian semua menjijikan katanya karena tidak memandang kematian seorang ibu dan anaknya hanya karena dia tampan. Penjara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kematian, gitulah. So, bagaimana menurut kalian? Aku balikin lagi ke kalian. Menurut kalian tentang kasus ini, apakah Cameron Herrin memang pantas di penjara atau tidak? Menurut kalian apakah 24 tahun penjara itu udah adalah hukuman terberat Cameron Herrin atau menurut kalian harus lebih lagi? Kalian boleh komen di bawah ini. Tapi dari kasus ini memberikan kita pelajaran bagi anak muda ya, terutama memberikan efek jerah bagi mereka untuk jangan balapan liar karena kesenangan kalian yang sementara itu bisa membuat keluarga korban itu menjadi sengsara selamanya. Begitu guys. Oke guys, segitu dulu tentang Cameron Herrin. Kalau misalkan kalian ada aku pingin bahas apa lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalian follow Instagramku ke @sheriantoinette. Kalian juga boleh DM di sana mau next aku bahas apa lagi. So, sekian dulu dari aku. Aku sebelumnya minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.